Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Penjual Kosmetik. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada tahun 2023 menjadi titik awal dari sebuah perjalanan hidup yang berat bagi Kang Us. Pada masa itu, keripik kaca sedang booming di pasaran dan seorang teman mengajak bekerja sama dalam usaha tersebut. Tanpa berpikir panjang, Kang Us menerima ajakan itu dengan penuh semangat. Namun, tidak pernah menyangka bahwa keputusannya untuk terlibat dalam usaha itu akan menjadi awal dari kebangkrutan dan keterlibatannya dalam dunia gelap pesugihan. Segalanya dimulai saat temannya berkata, "Us, ayo kita kerjasama. Keripik kaca ini lagi booming sekarang. Jajanan yang pedas-pedas ini laku keras." Mendengar ajakan itu, Kang Us langsung merasa tertarik. Ia membayangkan keuntungan besar yang bisa diraih tanpa memikirkan resiko ke depan. Semangatnya begitu menggebu-gebu hingga ia memutuskan untuk meminjam uang dari bank dengan jaminan sertifikat rumah milik ibunya. Kang Us dengan hati-hati mendekati ibunya. "Bu, saya pinjam sertifikat rumah ya, buat modal usaha keripik kaca sama teman." Meski sedikit khawatir, sang ibu tetap mendukung anaknya. Seperti kebanyakan orang tua, ia ingin melihat anaknya sukses. Jadi tanpa banyak pertanyaan, sertifikat pun diberikan. Proses pencairan pinjaman berjalan cepat. Dalam sehari, uang sejumlah 70 juta rupiah cair dari bank. Dengan penuh percaya diri, Kang Us langsung menemui temannya. "Ini uangnya sudah cair, ayo kita mulai usaha." Mereka berdua mulai mencari tempat usaha di daerah Kuningan. Dan setelah beberapa hari mencari, akhirnya mereka menemukan lokasi yang cocok. Bahkan mereka sampai ke Ciamis untuk mencari bahan baku dan merekrut karyawan. Produksi pun dimulai dan usaha keripik kaca mereka mulai berjalan dengan lancar. Seminggu berlalu, pesanan dari pasar-pasar dan warung-warung di Kuningan mulai berdatangan. Cemilan pedas itu menjadi favorit di kantin-kantin sekolah dan toko oleh-oleh setempat. Kang Us dan temannya merasa sangat optimis. "Alhamdulillah Us, pendapatan sebulan ini sudah lumayan. Kita bisa rambah keluar kota nih," ujar temannya dengan senyum penuh harapan. Semangat Kang Us semakin membara. Mereka memperluas jangkauan pasar hingga ke Bandung di daerah Cikutra. Pesanan pun melimpah, terutama sebulan sebelum anak-anak sekolah naik kelas. Semua tampak berjalan baik dan Kang Us merasa berada di puncak kesuksesan. Namun ia tidak pernah menyadari bahwa badai besar sedang menunggu di balik semua itu. Kisah Kang Us yang awalnya penuh harapan berbalik menjadi mimpi buruk dalam waktu yang sangat singkat. Setelah usaha keripik kaca yang awalnya menjanjikan tiba-tiba sepi pesanan, terutama setelah anak-anak sekolah mulai libur, penjualannya pun menurun drastis hingga banyak barang yang justru diretur oleh toko-toko langganan. Kondisi ini membuat Kang Us harus merumahkan karyawan satu persatu. Tekanan semakin berat ketika cicilan bank dari pinjaman modal senilai 70 juta rupiah terus menagih. Sementara usaha yang dijalankan hanya menghasilkan kerugian. "Gimana ini? Saya masih punya hutang di bank, tapi usaha kita gak jalan lagi," keluh Kang Us kepada temannya. Namun tak ada jawaban yang memuaskan. Temannya pun hanya bisa pasrah dengan keadaan, menyatakan bahwa usaha tersebut bangkrut. Dalam kebingungan, Kang Us terpaksa mencari jalan lain. Sebagian modal masih bisa dikembalikan setelah mereka mengembalikan tempat sewa pabrik yang baru berjalan 6 bulan. Namun, sisa uang sebesar 5 juta rupiah tidak cukup untuk menutup hutang-hutang yang masih menggantung di atas kepala.
Saya mikir berat, Mang, katanya. Setiap hari beban mental semakin berat, apalagi dengan cicilan motor baru yang baru saja diambil untuk menambah modal. Dengan keputusasaannya, Kang Us pun memutuskan untuk mencoba pekerjaan baru. Bermodal motor yang baru diambil, ia bergabung menjadi driver ojek online. Dalam 2 bulan, meskipun penghasilannya tidak besar, setidaknya ada pemasukan untuk kebutuhan harian. Namun cicilan bank dan tekanan hutang tetap menghantui. Setiap hari dapat 70-100 ribu. Buat makan saja susah. Hutang masih numpuk, ucapnya dengan wajah penuh kesedihan. Dalam kegelisahannya, Kang Us bertemu dengan seorang teman lama, Andi, yang berprofesi sebagai ojek pangkalan. Disinilah titik balik yang mengarahkan Kang Us ke dunia yang lebih gelap. Andi yang tahu tentang situasi Kang Us menyarankan untuk mencari bantuan dari dukun. Bos, kamu bisa coba ke dukun kalau kamu pengen cepet kaya. Tapi ingat, ada resiko tumbal, kata Andi dengan hati-hati. Awalnya Kang Us ragu, namun dalam kondisi terdesak oleh hutang yang semakin menghimpit, ia merasa tak punya pilihan lagi. Saya gak mikir tumbal-tumbal lagi, Andi. Kalau perlu saya sendiri yang jadi tumbal. Yang penting hutang lunas, jawab Kang Us dengan tekad bulat, mengabaikan peringatan dari temannya. Andi pun akhirnya setuju untuk membantu, meski dengan rasa berat. Ada sih, tapi jauh di Cirebon. Besok saya antar kalau kamu benar-benar yakin, ujar Andi. Meski semalaman Kang Us bergulat dengan pikiran dan rasa takut, keputusasaannya sudah bulat. Esok harinya ia siap untuk melakukan apapun demi melunasi hutangnya. Namun ia belum tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya soal harta, melainkan juga soal hidup dan mati yang akan membayangi setiap langkahnya. Waktu itu saya sempat ngalamin masa-masa sulit dalam usaha. Setelah beberapa bulan usaha keripik jalan, tiba-tiba mulai sepi orderan. Saya heran kenapa kok bisa sepi begini. Saya pun nanya ke beberapa agen yang biasa ambil barang dari saya. Tapi jawabannya mereka bikin saya tambah bingung. Mereka bilang kalau anak-anak sekolah libur, jadi penjualannya turun drastis. Sebaliknya bukannya saya dapat uang dari orderan, malah banyak barang yang diretur. Satu persatu karyawan pun terpaksa saya keluarkan karena penjualan nggak nutup. Sebulan itu kerasa banget drastisnya. Sampai satu hari saya ngomong ke teman saya, Gus ini gimana? Hutang di bank masih ada, usaha gak jalan. Teman saya si Agus cuma bilang, ya bangkrut aja udah. Saya juga gak bisa nyalain dia karena saya tahu semuanya ikut terdampak. Sampai akhirnya saya kepikiran untuk balikin sewa toko dan pabrik. Tadinya rencana sewa setahun tapi baru berjalan 6 bulan. Dan syukurlah orang yang punya pabrik mau balikin uangnya. Saya dapat 5 juta rupiah, begitu juga si Agus. Dari situ saya mikir, ini gimana caranya saya bangkit lagi? Karena semua modal yang saya pinjam habis buat usaha. Gak ada yang dipakai untuk keperluan pribadi. Bahkan belanja bahan baku sampai 2 truk per hari. Masalahnya barang yang dijual malah diretur. Otomatis saya harus ganti yang baru. Disitulah saya merasa sangat tertekan. Akhirnya saya memutuskan untuk jual motor baru buat DP. Tapi walau motor udah dijual, cicilan ke bank masih harus dibayar hampir 3 juta per bulan. Saya bingung harus bagaimana. Suatu hari saya ketemu teman lama di SMP. Dia bilang kalau ada lowongan kerja online di Cirebon. Saya pun minta diantar ke kantornya dan mulai coba-coba narik ojek online. Alhamdulillah rezeki mulai ada. Tapi tetap gak cukup untuk nutup semua hutang. Sampai suatu hari saya ngobrol dengan teman ojek pangkalan. Namanya Andi. Dia tahu usaha saya yang dulunya sukses. Dan saya curhat soal hutang-hutang yang numpuk. Tiba-tiba dia bilang, oh ada cara lain sih, tapi ya risikonya berat. Saya penasaran dan tanya, caranya apa? Dukunnya. Saya sudah terdesak waktu itu, jadi saya cuma bilang, saya mau kaya bukan buat sombong, tapi buat nutup utang saja. Andi bilang kalau ini bisa berbahaya, bisa ada tumbal. Tapi saking putus asanya saya menjawab, kalau tumbal saya siap jadi tumbalnya sendiri.
Andi akhirnya bilang ada dukun di Cirebon yang bisa bantu. Tapi dia ingatin saya lagi untuk mikir matang-matang sebelum benar-benar ke sana, supaya gak nyesel nanti. Ketika mendengar bahwa kamu diminta untuk mencuci kaki ibumu sebagai syarat, setelah saya menyampaikan niat saya kepada sosok perempuan yang muncul dalam kebaya hijau itu, tiba-tiba suasana kamar menjadi semakin mencekam. Udara terasa lebih dingin dan bunyi kerincing-kerincing dari kereta yang sebelumnya samar sekarang semakin jelas. Seakan-akan kereta itu terhenti tepat di luar pintu kamar. Sosok perempuan tersebut diam sejenak, menatap saya dengan mata yang tajam dan penuh teka-teki. "Apa kamu benar-benar siap menerima apa yang kamu minta?" tanya perempuan itu dengan suara yang halus namun tegas. Hati saya berdegup kencang. Ini adalah saatnya menegangkan, tapi saya sudah bertekad. Saya mengangguk perlahan, mencoba untuk tidak memperlihatkan ketakutan saya. "Iya Bu, saya butuh rezeki. Saya butuh jalan keluar dari semua masalah yang saya hadapi." Sosok perempuan itu tersenyum tipis, lalu mendekatkan wajahnya ke arah saya. Rasanya seperti waktu berhenti sejenak. "Ingat, tidak ada yang datang tanpa harga. Rezeki yang kamu minta akan datang, tapi ada hal yang harus kamu korbankan. Sesuatu yang kamu anggap remeh, tapi sangat berharga." Saya merasa bingung dan was-was. "Apa yang harus saya korbankan, Bu?" tanya saya. "Ikhlaskan semua ego dan gengsimu." Jawabannya lembut namun penuh makna. "Mulailah dari hal yang paling sederhana yang tidak pernah kamu lakukan dengan tulus." Saya teringat pesan kakek saya dan syarat dari Mbah Aba untuk mencuci kaki ibu saya yang sampai saat itu saya abaikan. Saya sadar bahwa keikhlasan sejati yang dimaksud mungkin adalah tindakan sederhana yang sebelumnya saya gengsi lakukan. Perempuan itu mulai memudar perlahan, angin di kamar mulai mereda, dan suara kereta kuda pun menghilang seiring kepergiannya. Kamar kembali sepi, hanya suara dupa yang terbakar yang tersisa. Saya terduduk di lantai merenungkan semua pesan yang telah diberikan. Ketika saya keluar dari kamar, istri saya melihat wajah saya yang terlihat tenang meski penuh perenungan. "Ada apa yang terjadi?" tanyanya khawatir. "Saya rasa saya tahu sekarang apa yang harus dilakukan," jawab saya pelan. "Besok kita pergi ke rumah ibu. Saya harus ikhlas dan mulai dari hal yang sudah saya abaikan selama ini." Keesokan harinya saya berangkat ke rumah ibu bersama istri. Di sana saya dengan tulus mencuci kaki ibu saya, seperti yang diminta ketika saya melakukannya. Ada perasaan plong dalam hati saya, beban yang selama ini menumpuk perlahan menghilang. Dan sejak hari itu hidup saya mulai berubah. Keesokan harinya setelah semua yang terjadi semalam, saya dan istri sudah siap untuk menjual produk sabun dan krim yang kami ambil. Dengan semangat dan harapan kami meminjam mobil tetangga lagi dan berangkat menyusuri jalan-jalan di Kuningan. Namun setelah berkeliling dari warung ke warung, harapan kami mulai pudar. Dari pagi sampai sore kami belum mendapatkan satupun pembeli. Saya merasa cemas dan frustasi sementara istri mencoba menenangkan saya dengan penuh harapan. "Sabarlah Yang, mungkin ini memang belum waktunya," kata istri saya. "Kita harus tetap berusaha." Kami terus bergerak berkeliling hingga menjelang malam, namun hasilnya tetap sama. Rasanya semua usaha kami sia-sia. Saya mulai merasa putus asa mengingat semua harapan yang telah kami bangun. Ketika hampir menyerah, kami memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah warung kecil untuk beristirahat. Di sanalah kebetulan kami bertemu dengan seorang pemilik warung yang baru saja datang dari luar kota. Ada sabun cuci muka baru ya, boleh lihat?" tanyanya sambil tersenyum. Saya dan istri langsung merasa semangat kembali. Kami menjelaskan tentang produk tersebut dan dia tertarik untuk mencoba. Setelah memberikan beberapa sampel, dia setuju untuk membeli beberapa dus untuk dijual di warungnya. Kami tidak bisa menahan rasa bahagia yang mengalir saat melihat dia mengeluarkan uang untuk produk yang kami tawarkan. Dari situ kami mulai menghubungi warung-warung lain dan menjelaskan produk kami.
Alhamdulillah beberapa dari mereka juga tertarik dan akhirnya membeli. Dalam suatu hari kami berhasil menjual hampir semua barang yang kami bawa. Kembali ke rumah kami merasa euforia yang luar biasa. Lihat ya, kita bisa, ini baru awal, kata istri saya penuh semangat. Saya mengangguk, merasa kembali kepercayaan diri yang sempat pudar. Ternyata semua usaha dan keikhlasan yang kami lakukan meski awalnya penuh kesulitan, membuahkan hasil. Saya berjanji pada diri saya untuk tidak menyerah dan terus berusaha. Meskipun tantangan datang silih berganti. Hari-hari berikutnya kami terus berjualan dan semakin dikenal. Pelan tapi pasti bisnis kami mulai berkembang dan rezeki pun mengalir seperti yang dijanjikan. Kami belajar bahwa dengan keyakinan, keikhlasan, dan kerja keras, segala sesuatu yang tampaknya mustahil bisa menjadi mungkin. Pulang dari perjalanan jualan sabun hari ini, pikiran saya sudah penuh dengan berbagai hal. Mobil yang dipinjam tetangga harus segera dibayar, sedangkan bensin sudah habis. Saya dan istri bahkan belum sempat makan yang layak. Rasa lelah mulai menumpuk setelah seharian berkeliling dari satu toko ke toko lain. Meski akhirnya berhasil menjual beberapa produk dan mendapatkan keuntungan, rasanya seperti ada beban lain yang terus menghantui. Ketika tiba di rumah, saya langsung duduk istirahat sambil mencoba menenangkan diri. Sambil menyiapkan diri untuk keesokan harinya, saya pun berkata kepada milik mobil, "Besok saya mau order lagi ya." Padahal jujur saya bingung mau order kemana dengan uang yang mana. Di tengah kebingungan itu, Abah tiba-tiba menghubungi saya. "Gimana mas dagangannya?" tanya beliau. Saya menjawab, "Kita udah usaha bah, tapi masih aja sepi." Abah mengingatkan lagi, "Ya udah wirid aja lagi malam ini, jangan sampai bolong-bolong." Malam itu seperti biasa saya ambil air wudhu dan mulai wirid lagi. Setiap kali zikir ada perasaan yang menjanggal, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Dan benar saja, di tengah wirid sosok perempuan yang selalu hadir dalam mimpi saya datang lagi. Kali ini dia tersenyum dan bertanya, "Kamu butuh apa lagi?" Saya spontan menjawab, "Ibu, dagang saya masih sepi. Bila dagangan ini laku, saya janji bakal main ke rumah ibu di Pangandaran." Dia hanya tersenyum dan mengangguk lalu menghilang. Besoknya saya jalan lagi jualan ke Kuningan. Di sana seperti biasa toko-toko kecil tidak ada yang langsung tertarik dengan produk saya. Sampai saya tiba di sebuah toko kecil yang ternyata sedang mengorder barang juga. Setelah berbincang dengan pemiliknya, dia tertarik membeli produk saya. Dan akhirnya saya mendapatkan keuntungan sekitar 7 juta rupiah. Pulang ke rumah, saya dan istri senang bukan main. Uang yang didapat segera kami gunakan untuk bayar modal. Tapi sayangnya saking senangnya punya uang, kami mulai boros. Abah kemudian mengingatkan lagi, "Utamakan bayar hutang dulu, jangan teledor." Tapi saya terlalu optimis dan menjawab, "Tenang aja bah, ini dagangan masih rame kok." Namun dibalik kegembiraan itu ternyata kesalahan saya mulai menghantui. 2 hari setelah itu tiba-tiba anak saya yang masih bayi jatuh sakit parah. Jam 3 pagi dia mulai kejang-kejang dan matanya berbalik. Saya dan istri panik segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Tapi yang aneh, setiap kali perawat mencoba memasang infus, jarum suntik tidak bisa masuk. Bahkan para perawat mulai kebingungan dan menyuruh saya untuk membaca doa. Di tengah kebingungan itu saya mulai berpikir, apa ini semua ada hubungannya dengan janji saya kepada sosok perempuan itu? Akhirnya dengan berat hati saya mulai membaca Yasin di ruang tunggu. Barulah setelah itu jarum infus bisa masuk dan anak saya perlahan mulai membaik. Perasaan saya campur aduk meskipun keadaan anak saya mulai tenang. Saya tahu ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Mungkin ini adalah peringatan dari semua janji yang pernah saya buat, baik di dunia nyata maupun dengan sosok yang tak kasat mata. Saya pun sadar janji-janji itu tidak bisa dianggap sepele, apalagi jika berhubungan dengan hal-hal gaib. Ketika saya menghubungi Abah, beliau berkata, "Ingat, jangan main-main dengan janji, apalagi kalau ada hal-hal mistis di baliknya."
Setelah anak sembuh dan keluar dari rumah sakit, saya merasa lega tapi juga dihantui perasaan bersalah. Abah sempat mengingatkan saya untuk tidak mengingkari janji. Saya teringat kembali kepada sosok perempuan yang saya janjikan untuk mengunjungi Pangandaran jika dagangan saya laku. Ketika saya menghubungi Abah, saya mengungkapkan keinginan untuk pergi ke Pangandaran. "Bah, malam ini saya mau berangkat ke Pangandaran sama istri dan anak," kata saya. Abah menasihati agar hati-hati dan menjaga kepercayaan. Malam itu kami berangkat ke Pangandaran. Sesampainya di sana saya membawa bunga dan melakukan wirid di pinggir pantai. Sosok itu ombak terasa sangat kuat. Saya teringat kembali dengan semua janji yang telah saya buat dan mulai merasa khawatir. Tiba-tiba ombak yang besar datang, membuat saya panik. Saya berlari kembali ke mobil dan menelpon Abah. Ombaknya mau bawa saya. Abah menenangkan saya dan memberi pilihan untuk pulang atau tetap di sana. Akhirnya saya memilih untuk menginap di mobil dan pulang pagi-pagi. Namun perasaan tenang tidak datang. Dalam perjalanan pulang saya merasa ada yang menjangkal. Sesampainya di rumah saya menghubungi Abah lagi. "Bah, sejak saya melakukan wirid, rezeki sepertinya menjauh dari saya. Orang-orang yang dulu percaya pada saya seakan hilang," keluh saya. Abah menegur, "Jangan bohong. Abah tahu uang dari produk itu sudah kamu pakai. Kamu baru saja memenuhi janji ke Pangandaran, tapi ada konsekuensi dari tindakanmu." Saya merasa tertekan. Hutang produk dan bank masih membebani pikiran saya. "Bah, tolongin saya sekali lagi. Saya janji akan berubah," pinta saya. Abah akhirnya setuju untuk membantu, tetapi dengan satu syarat. "Ini yang terakhir, jangan sampai kamu mengulang kesalahan yang sama." Dengan semangat baru saya mulai menjalani wirid setiap malam. Saya berharap dengan niat yang tulus, semua masalah ini bisa terselesaikan. Saya belajar untuk lebih jujur dan tidak mengingkari janji, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Harapan saya adalah bisa mendapatkan kembali kepercayaan dari orang-orang sekitar dan membayar semua hutang yang ada. Suatu ketika saat istri saya hamil anak kedua, kami mulai merasakan perubahan yang tidak biasa. Pada usia kehamilan 7 bulan, istri saya mengalami bengkak-bengkak yang semakin parah dan nafasnya mulai sesak. Saya hanya memiliki Rp500.000, tetapi bertekad untuk membawa istri ke rumah sakit demi keselamatannya. Kami memesan Grab dan segera menuju IGD. Setelah pemeriksaan, dokter memberitahu bahwa istri saya harus dioperasi segera karena ada masalah serius dengan paru-paru dan jantungnya. Saya tertegun mendengar bahwa tanpa operasi, keselamatan istri dan bayi kami terancam. Dengan biaya operasi yang sangat mahal dan BPJS yang belum terdaftar, saya merasa panik. Saya mencoba mencari solusi dengan meminta bantuan saudara yang bekerja di rumah sakit. Namun, dokter menegaskan bahwa tindakan tidak bisa ditunda. Saya merasa bingung, hanya bisa memiliki Rp500.000 dan tidak tahu dari mana akan mendapatkan sisa biaya. Dengan putus asa, saya menandatangani formulir persetujuan untuk operasi. Meskipun pikiran saya dipenuhi kekhawatiran, dalam keadaan panik saya menelpon Abah. "Istri saya harus dioperasi dan saya hanya punya uang Rp500.000, tolong saya," pinta saya. Abah menenangkan, "Zikir saja dan rezeki akan datang, jangan berpikir negatif." Saya berusaha mengingatkan kata-kata Abah dan mulai berzikir saat istri saya dibawa ke ruang operasi. Setelah 1 jam yang terasa panjang, dokter akhirnya keluar. Istri saya berhasil dioperasi dan bayi kami pun lahir. Meskipun dalam keadaan prematur, sayangnya saya tidak bisa melihat atau memegang anak kami karena harus dipindahkan ke ruang perawatan khusus. Rasa syukur dan ketidakpastian membanjiri pikiran saya. Meskipun dalam keadaan sulit, saya percaya bahwa dengan niat dan usaha, semua akan membaik. Saya terus berzikir, berharap rezeki bisa datang untuk membiayai perawatan istri dan anak kami. Saat itu, saya belajar untuk lebih percaya pada kekuatan doa dan usaha, serta pentingnya tidak kehilangan harapan, meski berada di tepi jurang. Setelah selesai operasi, istri saya masih setengah sadar bertanya tentang biaya perawatan.
Meskipun saya berusaha menenangkannya, di dalam hati saya pun cemas. Uang yang saya miliki hanya Rp500.000 dan kami perlu biaya lebih untuk rawat inap dan perawatan lanjutan. Setelah 2 hari saatnya untuk pulang. Malam itu saya keluar untuk mencari kopi dan duduk di dekat pos parkir rumah sakit, di mana teman saya jaga. Dia menanyakan kabar kami dan saya mengeluh tentang masalah biaya. Teman saya yang memberi semangat agar tetap tenang dan menyarankan untuk pinjam uang dari saudara. Sambil duduk dan berzikir, tiba-tiba motor melintas dan melindas kaki saya. Kaget, saya hanya bisa tertegun. Teman saya pun bercanda bahwa ini mungkin pertanda dari alam. Dia sempat mengisahkan tentang memasang nomor togel dan bertanya apakah saya mau ikut. Meski skeptis, saya membiarkan dia melakukannya. Setelah beberapa saat, teman saya memberitahu bahwa nomornya keluar dan saya berpotensi mendapatkan 10 juta rupiah. Saya tidak percaya. Dia menjelaskan proses penarikan uangnya dan ketika itu berhasil, rasa syukur dan haru meluap. Segera saya hubungi Abah untuk memberitahu tentang keberuntungan ini. Dengan rasa cemas saya bertanya, apakah boleh menggunakan uang hasil togel untuk membayar biaya rumah sakit? Abah menjawab dengan bijak bahwa yang terpenting adalah niat dan tujuan dari uang tersebut. Gunakanlah untuk menyelamatkan istri dan anakmu, katanya. Dengan penuh harapannya mengambil uang tersebut dan bergegas untuk membayar biaya rumah sakit. Ternyata rezeki datang dari arah yang tidak terduga dan saya belajar untuk tidak ragu mempercayai kekuatan doa dan niat baik. Semua ini menjadi pelajaran berharga tentang keteguhan dan keyakinan di tengah kesulitan. Setelah mendapatkan izin dari Abah, saya kembali ke rumah sakit sekitar jam 12 malam. Saat itu saya masih gelisah khawatir tentang pembayaran biaya rumah sakit. Teman-teman parkir di sana mendengar kabar tentang uang yang saya harapkan dan mereka memperingatkan agar berhati-hati jika uangnya tidak masuk. Saat tetap berdoa berharap uangnya bisa ditarik. Ketika jam menunjukkan 10 pagi, saya bertanya kepada teman saya tentang penarikan itu. Setelah beberapa kali menunggu, akhirnya teman saya memberitahu bahwa uang itu sudah masuk. Saya merasa lega tetapi tetap waspada. Masuk ke ruangan, dokter mengizinkan istri saya untuk pulang. Saya menjelaskan bahwa total biaya rumah sakit sekitar 4 juta rupiah dan meskipun uang dari togel belum sepenuhnya bisa ditarik, saya berharap bisa menyelesaikan pembayaran. Dengan penuh harapan saya menunggu hingga jam 11.30. Akhirnya uang tersebut bisa ditarik dan dalam waktu singkat yang berhasil membayar kasir dengan 1 juta rupiah. Saya menyimpan KTP dan uang sebagai jaminan agar istri bisa pulang lebih dulu. Setelah semuanya selesai, saya menyadari betapa berartinya keyakinan dan doa. Abah selalu mengingatkan bahwa tidak ada cara instan untuk mendapatkan uang tanpa pengorbanan. Dari pengalaman ini saya belajar untuk tidak terjebak pada hal-hal yang meragukan dan terus berusaha dengan cara yang benar. Kehidupan ekonomi kami mulai membaik meskipun ada proses untuk melunasi hutang. Saya tetap melakukan wirid dan berdoa, bersyukur atas setiap langkah yang diambil. Terkadang saat malam saya mendengar suara yang mengingatkan saya untuk sholat malam. Dan saya mencoba untuk berpikir positif tentang kehadiran sosok-sosok yang mungkin mengawasi kami. Semua ini mengajarkan saya tentang kekuatan iman dan harapan, serta pentingnya tanggung jawab sebagai suami dan ayah. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Istana Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.